Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah, NIM 18 12 10 10 3. Saya dari kelas PAIC semester 5. Di sini saya akan membahas tentang komponen-komponen kurikulum. Baik, langsung saja. Secara etimologi, para ahli pendidikan berpendapat bahwa kurikulum berasal dari kata Yunani, dan pada awalnya kata kurikulum ini tidak ada hubungannya dengan dunia pendidikan, tetapi khusus digunakan dalam bidang olahraga, yaitu dalam lomba lari. Kata yang dimaksud dengan kurir, yang artinya jarak tempuh dalam perlombaan lari, dimulai dengan start dan diakhiri dengan finish. Selanjutnya, kata kurikulum sudah tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Kemudian, dalam 2 tahun terakhir ini, sistem pendidikan di Indonesia mengalami pergantian atau perubahan kurikulum. Yang sebelumnya menggunakan kurikulum KTSP digantikan dengan menggunakan kurikulum 2013. Selanjutnya, yaitu fungsi kurikulum dalam proses pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka hal ini berarti bahwa sebagai alat pendidikan, kurikulum memiliki bagian-bagian penting dan penunjang yang dapat mendukung operasinya secara baik. Nah, bagian-bagian ini disebut dengan komponen-komponen. Nah, ada beberapa komponen-komponen di dalam kurikulum. Yang pertama yaitu komponen tujuan. Kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Selanjutnya, berhasil atau tidaknya program pengajaran di sekolah dapat diukur dari seberapa jauh dan banyaknya pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu komponen isi atau materi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang akan diajarkan oleh peserta didik dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Selanjutnya yaitu komponen strategi. Nah, strategi ini merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran atau yang biasa digunakan oleh guru-guru. Tetapi pada hakikatnya, strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Pembicaraan strategi pengajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran tersebut, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan baik yang secara umum berlaku maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran tersebut. Nah, komponen proses belajar mengajar ini sangat penting dalam sistem pengajaran, sebab diharapkan melalui proses belajar mengajar akan terjadi perubahan-perubahan tingkah laku pada diri peserta didik. Nah, selanjutnya, keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Selanjutnya yaitu yang terakhir, komponen evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Nah, hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya dalam memahami dan membantu perkembangan peserta didik. Memilih bahan pelajaran, memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran, cara penilaian, serta fasilitas pendidikan lainnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kurikulum dapat diumpamakan sebagai suatu organisme manusia ataupun binatang yang memiliki susunan anatomi tertentu. Unsur atau komponen-komponen dari anatomi tubuh kurikulum yang utama adalah tujuan, isi atau materi, kemudian proses atau sistem penyampaian dan media, serta evaluasi. Nah, komponen-komponen tersebut berkaitan erat satu sama lainnya. Kurikulum terdiri dari komponen-komponen yang membentuknya, dan
antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya ini saling berkaitan. Untuk membentuk satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, komponen kurikulum terdiri dari komponen tujuan, komponen materi, komponen metode, komponen organisasi, dan komponen evaluasi. Sebagaimana tiap komponen ini memiliki peran-perannya masing-masing yang sangat menentukan agar terciptanya kurikulum yang baik dan benar. Dari kesemua komponen yang ada, pada dasarnya semuanya berfungsi dengan baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.